got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Kaidah dalam usuliyah dan fikih yang pertama yaitu al-ijtihad la yunaqad bi al-ijtihad, yang artinya suatu ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad lain. Dalilnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nisa ayat 105. Contoh kaidahnya sendiri yaitu sambung rambut atau menggambar makhluk. Sedangkan untuk kaidah pengecualiannya yaitu masalah kismatul ijbar atau pembagian tuntutan di mana hakim mengganti putusan satu ke putusan yang kedua. Untuk kaidah yang selanjutnya yaitu ijha ijtama'a al-halal wal haram wuliba al-harami, yang artinya apabila sifat halal dan haram berkumpul pada suatu benda, maka wajib memenangkan sisi keharaman di atas kehalalannya itu. Dalilnya yaitu yang memiliki arti sesungguhnya yang haram itu jelas dan yang halal itu juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Contoh dari kaidahnya itu yaitu satu orang yang tidak boleh menikahi 2 orang yang sedang bersaudaraan atau 2 orang yang bersaudaraan. Kaidah pengecualiannya yaitu halal memakan burung hasil buruannya itu sendiri meskipun terkena panah. Untuk kaidah yang ketiga yaitu mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu makruh dan urusan selain ibadah itu adalah sunnah. Dalilnya pada Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Contoh kaidahnya yaitu ada saf tinggal 1. Yang ngalah atau seseorang yang mengalah duduk, maka itihar yang dilakukan itu dihukumi khilaf aula. Kaidah pengecualiannya sendiri yaitu jika itihar mendorong terlaksananya pekerjaan yang hukumnya khilaf aula, maka hukum iktihar pun khilaf aula. Kaidah yang selanjutnya yaitu alat tabi'u yang memiliki arti pengikut itu adalah pihak yang mengikuti. Artinya dalilnya yaitu sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Contoh kaidahnya sendiri yaitu jual beli sapi harus ada anaknya. Kaidah pengecualiannya yaitu pengikut hukumnya tidak sendiri. Kaidah yang selanjutnya yaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil mattabah, yang artinya tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan, di mana dalilnya terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Contoh kaidahnya yaitu memilih imam yang fasik sekalipun sholat di belakangnya sah tapi itu dibenarkan. Kaidah selanjutnya yaitu al-hudud tasqutu bisyubhat, yang artinya suatu kasus harus disertai bukti untuk menghukum seseorang. Arti dari dalilnya sendiri yaitu perlu kemukakan bukti orang yang mendakwa dan orang yang dituduh berani bersumpah di atas menartikan tuduhannya itu. Contoh dari kaidahnya sendiri yaitu seseorang tidak dijatuhi hukuman karena salah ambil barang. Kaidah pengecualiannya yaitu syubhat yang dapat menggagalkan had haruslah syubhat yang kuat dan pasti. Untuk kaidah selanjutnya yaitu al-ittaru layat wudu tahtal yadi, yang artinya orang yang merdeka itu harus masuk dalam kekuasaan. Dalilnya terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 26. Contoh kaidahnya sendiri yaitu jika orang merdeka dikurung dan diberlakukan tidak baik dalam keadaan mati tertimpa tembok dan sebagainya, maka tidak wajib baginya untuk membayar ganti rugi. Kaidah pengecualiannya sendiri yaitu jika seseorang hamba sahaya maka wajib ganti rugi. Untuk kaidah yang selanjutnya yaitu al-hatimu lahu hukmu
ma huwa harimu lahu, yang artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilinginya. Arti dari dalilnya sendiri yaitu yang halal telah jelas, telah dibuktikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh kaidahnya yaitu kemuliaan masjid tidak hanya di dalamnya saja, melainkan juga di luarnya. Contohnya seperti ventilasi atau teras masjid. Untuk kaidah yang selanjutnya yaitu apabila kumpul dua perkara dalam satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Contohnya masuk masjid sholat fardu, tapi dalam posisi masuk di dalamnya sudah posisi tahiyatul masjid. Untuk kaidah yang selanjutnya yaitu mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripadanya menyia-nyiakannya. Contoh kaidahnya, satu orang bersumpah tidak akan makan dari kendil ini, maka termasuk di dalamnya segala apapun yang dimasak pakai kendil tersebut, ya tidak diperbolehkan untuk makan. Kaidah pengecualiannya yaitu mengawali salam lebih utama daripada menjawab salam. Untuk kaidah yang selanjutnya yaitu al-kharaj bi al-doman, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contoh pada kaidah ini sendiri yaitu biaya notaris ditanggung oleh pembelinya, kecuali penjual ridho untuk menanggungnya berdua atau bersamaan. Sedangkan untuk kaidah yang selanjutnya yaitu al-kharuj min khilaf muntahab, yang memiliki arti keluar dari khilaf adalah diutamakan. Dalilnya sendiri yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Contoh kaidahnya yaitu disunahkan membasuh seluruh rambut kepala saat wudhu agar terhindar dari perbedaan pendapat melalui Maliki dan Hanafi.